Supriyani tak gentar disomasi Bupati Konsel. Sebut salah alamat. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silakanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri. Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan. Jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabag Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan, dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian, tutur Andri. Pantas guru Supriyani cabut surat damai. Ternyata gegara ucapan Bupati. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi Aibda Wibowo Hashim, Bu Guru Supriyani mengurai alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban. Ternyata salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Untuk diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Pertemuan tersebut diinisiasikan oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga di rumah jabatan, Rujak. Detik-detik pertemuan Supriyani dengan orang tua korban sempat terekam kamera awak media. Terlihat Nur Fitriana sempat memeluk guru Supriyani. Mereka juga sempat bersalaman bak menandakan perdamaian. Usai pertemuan itu terjadi, muncul surat perdamaian yang ditandatangani Supriyani dan orang tua korban. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Dalam tayangan di Nusantara TV, Supriyani menceritakan momen saat ia dipertemukan dengan orang tua korban. Kemarin pada hari Selasa tanggal 5 November kita dipertemukan di Rujak Bupati dan itu panggilan dari Bupati langsung. Saya menghadap ke sana. Di sana dipertemukan pada orang tua korban. Ungkap Supriyani dilansir tribunnews.bogor.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya, bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Di sana Bupati menyampaikan untuk melakukan perdamaian. Di situ saya menjawab, kalau untuk dipertemukan untuk perdamaian pengakuan permasalahan saya tidak siap. Semua saya serahkan ke kuasa hukum saya. Karena saya tidak melakukan perbuatan itu, kata Supriyani. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut,
Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Pak Bupati kemarin menyampaikan bahwa karena karir saya masih panjang dan kedepannya saya akan mengurus SKCK di kepolisian dan saya membutuhkannya, ucap Supriyani. Ucapan ketiga dari sang bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Kalau masalah minta maaf saya sebagai manusia biasa ya saya minta maaf. Tapi kalau disuruh mengakui kesalahan, saya tidak siap. Pak Bupati tidak suruh mengakui. Cuma Pak Bupati menyampaikan, atur damai saja supaya permasalahan ini selesai, akui Supriyani. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Selama 5 kali, Supriyani minta maaf. Awalnya tetap tidak menerima. Disuruh menunggu 2 hari lagi. Karenanya ibunya yang melahirkan. Ibunya belum bisa memaafkan, ungkap Supriyani. Perihal aksinya minta maaf ke orang tua korban, Supriyani mengurai alasan. Kenapa minta maaf? Itu pada waktu mediasi itu sempat dipaksa dan ditekan oleh Pak Penyidik, Pak Jeffrey dari Polsek Baito. Saya minta maaf di rumah orang tua korban itu apabila selama anaknya sekolah di SDN 4 Baito ada perkataan teman guru atau saya yang kurang diterima oleh orang tua siswa. Tapi orang tua tersebut tidak menerima permintaan maaf dari saya, jelas Supriyani. Lantaran ucapan sang bupati, Supriyani pun mengaku merasa tertekan dalam pertemuan dengan orang tua korban tersebut. Saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, akui Supriyani. Resmi mencabut surat damai, Supriyani mengaku akan berjuang di persidangan. Supriyani yakin dirinya akan diputus tidak bersalah dan bebas murni. Atas dorongan bahwa saya akan buktikan di persidangan, saya akan bebas tidak bersalah. Harapan saya ke depannya, persidangan tetap berlangsung dan saya terbukti tidak bersalah dan bisa bebas, imbuh Supriyani. Diwartakan sebelumnya, Supriyani dilaporkan ke polisi gara-gara dituduh menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim berinisial D. 6, di sekolah pada April tahun 2024. Supriyani dituding memukuli D dengan sapu hingga meninggalkan luka bekas di paha korban. Atas tudingan tersebut, Supriyani membantahnya. Namun lantaran orang tua korban memperkarakan kasus tersebut, Supriyani pun sempat beberapa kali meminta maaf. Tak cuma itu, kabarnya Supriyani juga diminta uang damai sebesar 50 juta rupiah oleh oknum kepolisian. Tapi akhirnya kasus tersebut tetap diproses pihak kepolisian hingga masuk ke ranah persidangan. Kini Supriyani berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan anak polisi tersebut. 2 polisi terancam dipatsuskan. Imbas minta uang damai ke Supriyani. Kapolsek Baito, Ibdami, dan Kanit Reskrim, diperiksa Propam Polda Sulawesi Utara. 2 polisi itu diduga melanggar kode etik karena ada indikasi meminta uang 2 juta rupiah dalam penanganan kasus guru Supriyani yang dituding menganiaya muridnya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Saat ini 2 oknum anggota sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Meski diperiksa, baik Ibdami dan masih tetap menjalankan tugas di Polsek Baito. Apabila nantinya hasil pemeriksaan kode etik menunjukkan bersalah, akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, kata Soleh. Patsus sendiri merupakan prosedur dijalankan Provos terhadap polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Aturan Patsus tertuang dalam Peraturan Kapolri, Perkap, Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Pasal 1 ayat 35 tertulis Patsus dimaksud dapat berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal,
atau tempat ditunjuk atasan yang menghukum. Saat ini, kata Soleh, pihaknya sudah memeriksa 7 personel polisi terkait permintaan sejumlah uang. Awalnya permintaan uang 2 juta rupiah tersebut terjadi saat kasus Guru Supriyani bergulir di Polsek Baito. Jumlah uang itu diduga bertambah, bahkan hingga 50 juta rupiah. Uang tersebut diminta kepada keluarga Supriyani agar kasus dihentikan. Polda Sultra baru mendapatkan bukti permintaan uang 2 juta rupiah. Sementara itu, uang 50 juta rupiah masih pendalaman penyidik dan mencari bukti kuat saksi. Sudah cross-check soal permintaan uang 50 juta rupiah, tapi belum terlihat indikasinya ada, perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya, ungkap Soleh. Selain itu, Soleh mengatakan pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti Kepala Desa Wonuwaraya, Supriyani dan suaminya. Semua pihak kami periksa, mengklarifikasi soal permintaan uang itu, beber Kabid Propam Polda Sultra.